Konon ada yang sering mendengar suara minta tolong, sampai ada juga korban yang menanyakan potongan tubuhnya kepada masyarakat sekitar. Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thanks buat kalian yang udah klik video ini. Kembali lagi bareng kita dari Ada juga Reta. Guys, apakah kalian pernah dengar sama lagu yang satu ini? Yap guys, Iwan Fals telah merekam peristiwa kelabu yaitu tragedi kecelakaan kereta di Bintaro, Jakarta pada 19 Oktober tahun 1987. 19 Oktober tanah Jakarta berwarna merah guys, tulis dari Iwan Fals. Lirik lagu Iwan Fals tersebut menggambarkan suasana kecelakaan kereta api di Bintaro di tahun tersebut. Dan di video kali ini guys, kita berdua mau membahas sebuah tragedi tragis yang menimpa perkereta apian Indonesia, yaitu tragedi Bintaro 1. Tapi guys, sebelum kita lanjut, terus support channel Mata Batin dengan cara klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya nih, biar kalian selalu mendapatkan informasi kalau kita udah upload video baru. Iya, bener banget, tragedi Bintaro menjadi peristiwa yang bersejarah ya kan, Rey? Bener banget. Bersejarah kelam tentunya yang tidak terlupakan oleh banyak orang. Juga banyak korban jiwa dan luka-luka dalam kecelakaan kereta api pada Senin 19 Oktober 1987 pagi pada saat itu. Bener banget guys, dua rangkaian kereta api bertabrakan di Bintaro. Lokomotif dan juga gerbong masing-masing kereta pun hancur lebur. Ratusan penumpang tewas mengenaskan dan suara tabrakan pun terdengar hingga puluhan meter jauhnya. Hal itu adalah kecelakaan kereta terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kecelakaan kereta api antara kereta api nomor 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dengan kereta api nomor 220 dengan jurusan Tanah Abang Merak. Kedua kereta api ini saling bertubrukan dan mengakibatkan badan kereta ini rusak berat, Rey. Bahkan akibat dari tubrukan yang begitu kencang ini membuat banyak korban terjepit material kereta api maksudnya, dan hingga memotong tubuh para penumpang, khususnya yang mengisi bangku di bagian depan nih. Akibatnya catatan harian Kompas mengatakan lebih dari 156 orang ini meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Kengerian di Bintaro 33 tahun silam ini merupakan sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari petugas. Dan peristiwa ini juga bermula dari kesalahpahaman kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan kereta api 225 dengan tujuan Jakarta Kota. Kereta itu berangkat menuju Sudimara tanpa mengecek kondisi di stasiun guys. Alhasil 3 jalur kereta yang berada di stasiun Sudimara penuh akibat kedatangan KA 225 itu. Di sisi lain guys, KA 220 yang berada di stasiun Kebayoran pun juga diberangkatkan tanpa komunikasi yang baik antara stasiun Sudimara. Jadi ada miskomunikasi. Kereta ini berada di jalur sebaliknya yang mengarah ke Sudimara. Kondisi itu guys memaksa juru langsir di Sudimara segera memindahkan lokomotif KA 225 menuju jalur ketiga. Masinis tidak dapat melihat semboyan dari juru langsir guys karena ramainya jalur kereta api saat itu. Ramai orang gitu ya? Iya, dan mungkin karena memang sudah penuh itu tadi juga. Kereta apinya sudah stasiunnya. Namun kereta api 225 yang seharusnya pindah rel ini tiba-tiba berangkat dan semboyan 35 ini dilakukan. Upaya dari juru langsir dan PPKA atau pemimpin perjalanan kereta api untuk menghentikan kereta api 225 ini pun juga sia-sia. Lokasi kecelakaan yang berada di tikungan juga menyebabkan kedua masinis di kereta itu juga tidak saling melihat. Kereta 225 yang membawa 7 gerbong akhirnya saling bertubrukan dengan kereta api 220 yang ada di Desa Pondok Betung pada pukul 6:45 waktu setempat. Kedua kereta ini pun juga saling bertabrakan akhirnya. Kereta api 220 dengan kecepatan 25 km per jam, sedangkan kereta api 225 ini dengan kecepatan 30 km per jam saling beradu. Langsung bruk gitu ya.
Kalau soal kecepatan, kereta api ini baru bisa berhenti total ini sekitar 200 meter setelah direm mendadak. Sudah pasti ya ada usaha masinis untuk menghentikan laju kereta api, namun memang terdapat kendala karena katanya peralatan yang rem ini sudah digunakan itu sudah tua juga. Berarti memang kendalanya ini banyak sekali ya. Akhirnya masinis dan kondektur yang selamat dalam peristiwa itu juga mendapat sanksi tegas. Gitu. Di harian Kompas pada 21 Oktober tahun 1987 guys menjelaskan bahwa setelah peristiwa itu 15 orang petugas stasiun PJKA atau perusahaan jawatan kereta api mendapatkan pemeriksaan intensif. Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya petugas itu pun mendapatkan sanksi guys. PPKA Sudimara dianggap bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan sebelumnya dari PPKA Kebayoran. PPKA Stasiun Kebayoran pun juga disalahkan karena tidak berkoordinasi terlebih lanjut dengan Sudimara. Masinis KA 225 dipersalahkan karena begitu menerima bentuk tempat persilangan langsung berangkat tanpa menunggu perintah atau aba-aba PPKA dan juga dari kondekturnya. Oke, jadi memang banyak sekali miskomunikasi, juga tempat atau relnya itu ada di tikungan gitu ya, banyak sekali gitu loh. Kayak Final Destination gitu. Final Destination-nya Indonesia ya. Oke, Harian Kompas edisi 20 Oktober 1987 juga menjelaskan nih bahwa kereta api 225 dan kereta api 220 ini merupakan kereta buatan Hansel Jerman. Masing-masing kereta memiliki bobot yang hampir sama sebenarnya, yaitu berkisar sekitar 90 ton. Benar. Dan selain itu, keduanya juga menarik 7 rangkaian gerbong yang masing-masing gerbongnya ini bermuatan 35 ton gitu. Ketika peristiwa terjadi, kereta api 225 ini banyak membawa penumpang yang umumnya adalah karyawan yang bekerja di Jakarta. Betapa sedihnya ya keluarganya. Mau berangkat kerja tapi ternyata ada mendapatkan kabar yang seperti itu guys. Dan saat itu banyak penumpang yang memang menaiki kereta tidak pada tempatnya juga, Re. Artinya penumpang ini naik dan menempati di sisi luar gerbong, terus juga atap, bahkan juga di bukan di ruangannya atau di ruangan masinis pada lokomotif utama. Jadi mereka tidak sesuai dengan tempatnya untuk duduk ya guys. Karena emang beberapa kali kita ngelihat ya bagaimana suasana kereta api di zaman-zaman dulu itu emang sempat sangat tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Di kereta api 225, tiap gerbongnya tersedia 64 kursi rotan dengan triplek sebagai penyangga badan. Oh my god. Ya emang coba dulu belum se-wow ini ya. Dan saat itu juga guys, penumpang dalam kereta pun juga tidak semuanya mendapatkan tempat duduk. Dalam sebuah catatan Harian Kompas, lagi-lagi masih di Kompas, banyak orang yang menaiki kereta di atap dan tidak menggunakan kursi yang telah disediakan. Mereka mengaku lebih nyaman berada di luar. Padahal itu konsekuensinya sangat besar sekali ya. Danger sekali padahal. Kereta api terpaksa berjalan hingga tujuan dalam kondisi membawa penumpang di bagian luar kereta. Dan hal itulah yang mengakibatkan banyak sekali korban yang terjepit. Ada potongan tubuh juga berserakan di sekitar bagian kereta paling depan. Dan Tanah Bintaro kian merah hari itu guys. Dan hari itu pun juga menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah transportasi di Indonesia. Bener banget, bisa kan ya bayangin gitu bagaimana banyak potongan tubuh kayak gitu. Aduh. Dan gak habis pikir. Sampai 3 bulan pasca kejadian tersebut banyak cerita-cerita misteri juga dari masyarakat sekitar TKP. Ya iyalah ya kan, banyak korban jiwa juga yang meninggal pada saat itu. Konon ada yang sering mendengar suara minta tolong dan ini disinyalir dari para korban. Sampai ada juga korban yang menanyakan potongan tubuhnya kepada masyarakat sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Oh jadi mungkin sampai di 3 bulan itu belum utuh gitu ya? Belum, iyalah, udahlah. Takut aku. Bahkan guys, setelah 33 tahun berlalu, cerita-cerita tersebut pun juga masih ada dan mengusik beberapa orang untuk mencari tahu kebenarannya. Bahkan sampai sekarang juga masih ya. Peristiwa tragis ini pun juga menyita perhatian banyak orang, juga termasuk sineas dan juga musikus. Selain diangkat ke layar lebar lewat
film yang berjudul Tragedi Bintaro yang disutradarai oleh Gus Malawau pada 1989. Kecelakaan ini juga menginspirasi Iwan Fals untuk membuat lagu berjudul 1910, yaitu angka, tanggal, dan juga bulan kejadian. Di lagu 1910, Iwan Fals yang dikenal kritis menyindir sikap para pejabat yang memilih untuk lepas tangan dan menimpakan semua kesalahan kepada petugas di lapangan. Padahal kalau kita lihat kita flashback ke zaman-zaman dulu, kereta api zaman dulu itu memang sangat rawan, tidak layak sekali. Tidak layak sekali gitu. Tapi sekarang syukurnya udah peraturan sudah semakin ketat gitu ya. Masyarakat juga sudah semakin pintar dan mengetahui keselamatan itu yang harus dilakukan. Oke, dan begitulah guys kisah kelam dari perkeretaapian Indonesia. Semoga kedepannya tidak ada kelalaian yang seperti itu ya. Kereta api Indonesia dan juga transportasi lainnya di Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu. Oke guys, dan buat kalian yang pengen menulis pendapat kalian bisa banget langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan informasi dari Mata Batin. Oke, dan akhirnya Reta dan juga Ray pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.